Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Mas bersama saya Willy. Nah sekarang saya nggak di studio, sekarang saya lagi sama Koronal. Halo Koronal, apa kabar kok? Baik. Ini Koronal orangnya humble ya. By the way, ini Koronal dari channel Tukang Emas. Yes, dari sana Tukang Emas. Boleh dong kok share sedikit tentang channel Tukang Emas mungkin? Boleh, aku buka masker dulu ya. Iya. Biar aman ya. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ronald. Saya memiliki channel YouTube yang bernama channel Tukang Emas. Ya kebetulan dikontak nih sama Ko Willy. Sebuah kehormatan buat saya. Ko Willy datang ke kota saya gitu kan, ke desa. Datang ke desa ya kan, pengen ngobrol-ngobrol gitu ya. Semoga apa yang kita ngobrolin ini bisa bermanfaat lah buat Pasti semuanya. Semoga bisa bermanfaat Ya. ya. Di channel Tukang Emas sendiri isinya apa aja sih kok? Kalau channel Tukang Emas itu kita lebih banyak membahas mengenai pergerakan harga emas ya. Akhir-akhir ini lebih banyak membahas mengenai pergerakan harga emas. Bisa dibilang kemungkinan naik atau kemungkinan turunnya lah. Karena saya lebih banyak fokus ke trading ya. Akhir-akhir ini lebih banyak fokus ke trading. Tapi juga ngebahas mengenai cryptocurrency ada juga. Kemudian ada bahas sedikit mengenai saham, sedikit mengenai investasi emas juga. Itu juga yang akan menjadi topik pembahasan kita hari ini ya. Topik pembahasan kita hari ini. Emang kalau saya lihat nih guys ya, channelnya Koronal ini jago untuk analisa teknikal ya. Biasa aja kalau pakai teknik-teknik ya support resistance Fibonacci yang jujur saya nggak ngerti gitu ya. Iya, technical analysis. Kalau Koronal ini emang jagonya. Jadi kalau kalian mungkin mau tertarik untuk belajar khususnya analisa teknikal harga emas mungkin atau kripto juga ada ya kok ya? Ada sedikit. Oh sedikit. Belum banyak ya, tapi kayaknya sih bakal dibanyakin. Karena memang trennya lagi ke situ ya kok ya. Dan cuannya lumayan. Kayaknya udah cuan banyak nih ya guys ya. Enggak. Banyak duit tapi humble banget ya. Enggak, masih. Nah, di video kali ini saya sama Koronal ini kita akan bahas topik yang menurut kita cukup menarik ya kok ya. Yes. Apakah investasi emas Antam di tahun 2022 yang which is sebentar lagi masih worth it? Yes. Masih layakkah investasi emas Antam di tahun 2022? Nanti kita akan bagi mungkin videonya part 1 di channel Halo Emas dan part 2-nya di channelnya Koronal Tukang Emas ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe channelnya Tukang Emas, subscribe di sini ya. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Oke. Mungkin kita langsung bahas kali kok ya. Kita langsung masuk ke subtopik yang pertama. Ya. Apakah investasi emas Antam menarik gak sih? Masih worth it nggak sih di tahun 2022? Yes. Nah kalau saya pengen ngebahasnya itu dari sisi company-nya, si Antamnya kok. Apakah mereka profit atau enggak gitu. Jadi saya coba buka laporan keuangannya si Antam nih, yang udah saya download barusan. Oke. Persiapannya lumayan ya kok ya. Persiapannya iya lumayan. Kita benar-benar persiapan loh guys. Kita sampai meeting di udara gitu ya. Iya. Meeting voice call ya sejam ya kok ya kita teleponan ya. 2 jam kok. 2 jam kemarin. 1,5 jam. Oke, nah tadi saya mau lihat gimana sih performance-nya si PT-nya Antam ya. Karena kalau menurut saya pribadi nih kok si Antam harganya bisa bagus, pasti kita mesti lihat dari company-nya juga ya. Kalau misalnya bangkrut, sorry itu saya misalnya gitu bangkrut gitu ya, pasti harga logam mulianya pasti lebih murah. Ada efeknya sih. Kalau bilang lebih murah atau enggak ya nggak bisa ngerti juga ya. Tapi pasti ada imbasnya ke logam-logam mulia. Karena kalau kita bilang PT Antam sendiri itu kan sebetulnya mereka itu satu BUMN ya. Dan yang kedua itu mereka itu bukan hanya memegang emas aja. Jadi hasil-hasil pertambangan yang lain ini bisa kepengaruh semua nih, bukan cuma emas doang. Iya benar gitu. Sih. Karena memang dia salah satu yang terbesar lah ya di Indonesia. Di Indonesia terbesar. Terbesar ya kok. Terbesar di Indonesia. Makanya kan mungkin bisa dibilang saingannya Freeport mungkin ya. Mungkin. Ya, tapi ada juga beberapa industri tambang yang lain di Indonesia ya. Tapi apakah sebesar Antam? Sepertinya enggak ya. Karena Antam itu kan juga di backingnya kan dengan BUMN ya. Karena kan memang milik negara. Iya. Bener-bener. Oke, nah coba saya cek dari ini datanya saya dapetin dari laporan si Antam ya tahun 2020.
Nanti untuk lebih jelasnya akan saya kasih di sini nih. Ini coba saya bacain aja di laba usaha aja deh ya, biar kita gampang. Laba usaha operating profit di tahun 2018 laba usahanya itu di 1 triliun 556 miliar. Terus di tahun 2019 turun ke 955 miliar. Terus di tahun 2020 naik nih di 2 triliun, Ya. Di 2 triliun ya. Jadi yang saya baca dari sini kok, kalau misalnya kenapa sih saya analisa untungnya si Antam ini, karena kalau menurut saya kan harga buyback Antam itu harga emas ya kok ya. Betul. Yang which is kalau misalnya kita sebagai toko emas nge-buyback emas Antam itu dengan harga emasnya itu Betul. nggak ada untungnya gitu ya kok ya. Betul. Kecuali bisa dijual lagi. Betul, kit-kitan lah. Ya memang harga wajarnya harga segitu, betul. Nah, kalau misalnya Antam let's say tutup gitu ya kok ya. Ya. Kita mungkin nggak bisa jual produk itu lagi kan kok. Jadi Betul, harus pastinya. harus dibongkar gitu ya. Betul. Nah, makanya kalau misalnya Antamnya tutup gitu, pasti harga emas Antam buybacknya ya di toko-toko emas itu pasti Hancur lah. iya pasti turun lah gitu Pasti kan. turun. Karena toko emas kan mau untung juga kan kok. Betul. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih masih bagus sih kok, karena dia di 2020 naik dari 2 triliun ya, yang apa namanya? Karena beban operasinya turun nih kok dari 3 triliun jadi 2,4 triliun di tahun 2020. Kalau menurut aku pribadi, tahun 2020 itu adalah salah satu tahun yang paling berjaya lah buat emas. Dimana kita itu, kalau mungkin Koko bisa bantu ya Kak. Kemarin itu waktu awal 2019 ya, itu mungkin emas masih di harga 570-an, 580. Ingat nggak kok? 600-an mungkin ya kok ya? Udah 600 ya? Udah 600. Nah, begitu kita menyentuh ke 2020, itu kan naiknya hampir sampai 950 ya, kalau nggak salah, 955 kalau nggak salah. Ya kan berarti kalau kita hitung itu kan kenaikannya dari harga logam mulianya itu sendiri, itu sudah naik 50%. Jadi untuk PT Antam mendapat keuntungan yang jauh lebih besar itu bukan cuma dari situnya doang kok, bukan cuma hanya dari pengurangan operational cost-nya juga ya, tapi memang jualannya mereka untungnya banyak banget nih. Karena nambangnya udah dari dulu gitu kan, dikumpulin, begitu harga 900, permintaan juga banyak kan waktu itu kok. Iya, gila banget. Gila banget kan? Gila banget. Pat, langsung dari naik. Gitu, jadi ya wajar. Kayak contoh hal lain aja kok, seperti palladium. Palladium itu waktu 2019, saya ingat saya masih beli di angka kira-kira, kalau nggak salah ya Pak ya, 750.000 per gram. 750.000 Per hari ini kita ngobrol, itu berada di angka minimal 1.300.000 per gram. Dan palladium, yes, dan sempat menyentuh 1.500.000. Jadi kalau kita bilang PT Antam ini ya profitnya salah satunya dari situ. Karena palladiumnya aja naiknya udah segitu banyak. Emasnya juga naik. Emasnya juga naik banyak. Iya. Kalau perak kan naik tapi nggak terlalu banyak ya. Gitu. Jadi itu gabungan dari berbagai macam logam yang mereka tambang gitu kan. Iya. Dongkrak naiknya, makanya itu profit margin ya tadi ya. Iya. Profitnya, laba usahanya itu bisa naik gila sekali. Iya. Berarti mungkin salah satu faktornya yang cukup berpengaruh itu ya kok ya. Ya, sepertinya sih itu ya. Sepertinya sih itu. Oke. Coba kita lihat dari yang bandingin dari subtopik yang kedua kali kok ya. Boleh. Tadi kan udah nih dari company-nya sendiri ya. Company-nya sendiri. Terus sekarang pendapat kita sebagai toko emas, Antam merupakan pilihan favorit produk logam mulia. Jadi buat yang belum tahu, Corona juga punya toko emas ya. Di Tegal. Toko emas apa kok namanya? Sorry. Toko Emas Kencana. Toko emas Kencana Tegal. Toko emas Kencana Tegal. Nanti Instagramnya ada di sini. Kalau kalian mau cek produk-produknya di situ juga. Kadar berapa? Kalau aku 375. Ada kadar ya sama ya mungkin ya. 375, 700. Kalau orang sekarang mungkin bilangnya 8K, 9K, 10K gitu ya. Iya. Terus 17K, 16K, 17K, 18K. Iya kayak gitulah. Kira-kira sama lah. Iya. Jadi kalau kalian mau coba lihat atau kalian mungkin tinggal di daerah Tegal, boleh belanja di Toko Emas Kencana Tegal. Oke, balik lagi ke pendapat kita. Antam sebagai logam mulia favorit yang biasa dicari sama customer. Kalau menurut Koko gimana? Bener nggak sih kok? Tidak bisa dipungkiri ya. Nggak bisa dipungkiri ya? Tidak bisa dipungkiri. Antam itu primadona lah.
Primadona. Primadona. Kalau misalkan kita bilang apa ya, Mercy gitu ya, apa mobil gitu ya. Ini kayak Mercy-nya. Oke. Gitu. Nggak dibilang mahal sekali sih enggak, tapi maksudnya lebih mahal dari yang lain. Padahal kalau kita bilang kualitasnya ya sama-sama kualitas Chokim gitu kan, kualitas 99 ya kalau kita bilang ya. 4 kali kok. 9-nya 4 kali ya, ya. 9-nya 4 kali ya gitu. Jadi ya bener lah, itu bener. Jadi aku rasa di seluruh Indonesia rata lah. Rata, Antam itu primadona. Oke. Di tempatku juga gitu sih kok. Jadi kadang-kadang nih aku kan kasih opsi ya supaya customer bisa milih. Di tempatku kan ada UBS juga dan kadang-kadang ada Lotus Archie juga. Nah aku biasanya sodori nih Antam harganya segini, nih UBS harganya segini, Lotus harganya segini. Jelasin dong, Antam memang lebih terkenal. Banyak toko mas yang mau UBS, misalnya speknya lebih murah. Terus Lotus juga speknya lebih murah, kemasannya juga bagus kan. Tapi balik lagi customer walaupun udah dikasih dengan produk yang mungkin lebih menguntungkan kali kok ya kalau beli yang emas dengan spread yang lebih rendah. Betul. Tetapi customer tetap milih yang si Antam. Jadi menurut saya sih kok brand awareness si Antam itu udah tinggi banget ya kok ya. Kalau kita mungkin ngelihat rekam jejaknya ya, maksudnya Antam itu kan didirikan dari tahun berapa gitu ya. Jadi mungkin kalau di Indonesia ini kan banyak sekali yang bisa dibilang ikut orang tua gitu. Kata orang tua kayak gini, kata orang tua kayak gini. Nah itu makanya Antam ini mungkin zaman dulu orang nggak bilang saya mau beli emas, mungkin bilangnya saya mau beli Antam kayak gitu mungkin ya. Iya. Mau beli Antam bukan mau beli emas. Kalau saya kan emas kan ada UBS, ada dan lain sebagainya gitu ya. Gitu. Jadi ya itu dia. Jadi apa ya? Kebiasaan mungkin ya. Kebiasaan orang-orang Indonesia ini udah membuat Antam itu kayak ya brand sendiri yang bener-bener produk sendiri gitu. Jadi Antam dan lain-lain gitu. Jadi UBS dan lain itu bener-bener lain-lain gitu. Padahal kalau kita bilang UBS itu juga perusahaan yang sangat besar. Besar banget. Betul kan? Besar banget. Dan ada lagi Harta Dinata. Kalau Koko tahu kan Harta Dinata kan baru ya kok ya, produknya baru keluar ya. Tapi mereka mulainya bukan dari pecahan 1 gram ke atas guys. Jadi mereka mulainya itu dari pecahan 0,1 kalau nggak salah ya. Iya bener kok. Nggak ada yang 0,05 ya. 0,5 ya. 0,1 sampai kira-kira 10 kalau nggak salah, 10 gram pecahan terbesar. Ya. Nah, beda dengan Antam. Kalau Antam itu memulainya dengan 1 gram ke atas. Jadi si Harta Dinata ini kan memasuki pasar pada saat tren emas yang kecil-kecil ini lagi ya kan lagi booming bener gitu kan. Nah sedangkan kalau teman-teman nggak tahu, Harta Dinata adalah salah satu atau bisa dibilang satu-satunya perusahaan pembuat perhiasan yang sudah TBK di Indonesia. Iya bener kok. Ya kan. Jadi buat mereka untuk membuat sesuatu seperti emas kecil ya, makanya aku sudah sempat ngobrol juga di channelku bahwa harus hati-hati dalam membeli emas-emas yang kecil-kecil. Karena kita sebagai toko emas yang notabene maksudnya institusi yang lebih kuat ya daripada perorangan, kalau mau buyback, kita pasti ada dana untuk buyback barang-barang tersebut. Dan sedangkan kita hanya memilih produk-produk yang kita kenal. Betul kok. Salah satunya ya Harta Dinata ini. Jadi kalau misalnya pembelian Harta Dinata di bawah di bawah 1 gram ini, kita masih bisa buyback. Tapi kalau brand-brand lain kan masih belum biasa lah ya, belum umum lah untuk dibeli di toko emas. Gitu. Nah, kalau Koko tahu juga kan mulai kapan tuh Antam mulai keluarin pecahan kecil kok? Yang sama Harta Dinata kok. Iya. Baru itu kan berapa bulan? 1-2 bulan yang lalu mungkin ya? 2-3 bulan yang lalu mungkin ya? Yang lalu kok. Nah, itu gimana? Harganya menurut Koko gimana? Harganya ya, kalau saya lihat Harta Dinata aja ya, sama yang Harta Dinata bersama Antam. Kolaborasi lah. Itu kan packagingnya sama aja ya, karena si Antam ini melalui anak perusahaannya PT apa saya agak lupa ya kok ya. Itu cuman sebagai yang menyuplai emas, sumber emasnya sama yang mensertifikasi kadar dan beratnya itu sesuai. SE-nya ya, sertifikasi SE. Tapi ya packagingnya, distribusinya semuanya Harta Dinata kan. Betul. Tapi harganya itu beda banget jauh. Bedanya berapa kok? Beda banget jauh. Itu 50%. Iya, hampir 50%. Hampir 40%. Dan itu
nggak tahu kenapa lebih mahal pun customer tetap cari kok. Exactly kok. Customer tetap cari, Nggak peduli, udah mereka nggak peduli. Padahal kalau kita bilang ya, ini juga kalau teman-teman nanti ada lihat di videoku ya, aku ada ngebahas sedikit mengenai emas-emas yang kecil. Dan itu banyak sekali hujatan-hujatan, karena menurut mereka itu kita nggak bisa membandingkan apple to apple antara emas yang kecil dan emas yang besar. Padahal kalau misalkan kita mau hitung dari per gramnya, itu kan gila sekali. Mahal sekali kan kok. Kita beli 0,110 biji itu mungkin kita bisa dapat 1,5 gram pecahan yang besar kalau ada setengah gramnya gitu kan. Which is itu menurut aku sih itu absurd lah ya. Kalau menurut aku absurd, tapi realitinya laku kan kok. Laku. Dan mereka mencari kan. Bener sih kok. Nah itu makanya kita nggak bisa ngomong tuh kalau misalkan kita bilang Antam itu favorit number one. It is. Kita nggak bisa memungkiri bahwa iya. Tapi apakah Antam pilihan yang terbaik? Nah itu ya kayak. Terbaiknya nih karena banyak banget faktornya nih kok sebenarnya. Betul. Kita bisa bilang yang spreadnya yang termurah itu yang terbaik. Betul. Jadi kan belum tentu ya. Secara finansial, secara keuntungan. Ya. Secara keuntungan kalau spreadnya paling rendah itu yang terbaik. Belum tentu juga. Ada dari sisi brand awareness-nya. Yang lebih mudah untuk dijual. Mungkin barrier-nya lebih, saya bisa bilang yang berlaku di Indonesia itu jual Antam dimanapun lebih mudah pasti. Betul. Dibandingkan aksesibilitasnya memang Antam luar biasa. Dan UBS belum bisa menyamai dia. Iya pasti sih kok. Dan itu mungkin dari sisi kepraktisan kali kok ya. Betul. Kemudahan penjualan. Terus dari sisi apalagi ya? Safety-nya mungkin sudah LBMA gitu ya. Betul. Diakui secara internasional gitu. Sertifikatnya itu ya namanya apa itu? Certi-I ya. Certi-I. Dan sudah bisa Certi-I juga gitu. Jadi menurut saya sih ya fitur-fitur itu yang membuat Antam bisa menjadi primadona ya kok ya. Betul. Walaupun spreadnya lebih gede. Betul, spreadnya bukan lebih gede banget. Iya. Oke, kalau kita ngomong yang kecil-kecil ya, tapi kalau kita ngomong yang pecahan 1 gram ke atas sih cukup umum dan bisa diterima oleh masyarakat umum sih menurut aku. Jadi nggak terlalu bermasalah gitu ya. Aku mau ikut nanya nih kok. Kalau Ko Willy sendiri pernah nggak nyoba motong Antam? Motong Antam? Bongkar pernah kok. Dari yang Certi-I? Dari yang Certi-I. Menurut Koko, apakah dengan kita membeli itu kan berarti spreadnya itu mungkin selisihnya 150.000 ya kok dari harga buyback ya? Untuk yang kepingan berapa nih? 1 gram. Mungkin kisaran 150-an lah anggap aja. Worth it nggak kok menurut Koko? Untuk sertifikasi itu berharga 150.000. Sebenarnya ini jawaban yang nggak bisa dibilang apa. Kalau menurut saya sih nggak worth it ya kok ya. Nggak worth it. Tapi kita mesti lihat dari perspektif lain nih kok. Jadi kebanyakan customer nggak punya kemampuan untuk beli pecahan besar gitu. Bukan beli pecahan besar kok. Mengecek ini emas asli atau enggak. Oke. Jadi dari sisi safety-nya daripada beresiko untuk ketipu gitu ya kok istilahnya. Ya mendingan beli Antam aja yang udah pasti gitu. Walaupun memang ya spreadnya lebih tinggi gitu kok. Bahkan sama Lotus aja masih lebih tinggi Antam ya kok ya? Antam lebih tinggi. Terakhir Lotus paling rendah kok. Dibandingkan dengan UBS dan gitu. Padahal Lotus itu udah Certi-I juga ya? Udah Certi-I juga. Makanya Lotus itu pun kerja sama 2 company ya kok? Lotus dan Archie. Iya. Jadi sekarang isinya collab semua kayak sekarang Ko Willy dan aku suka collab semua deh isinya. Sekarang udah zamannya kolaborasi lah kan, bukan kompetisi lagi. Betul. Oke, jadi tadi kita lihat dari perspektif Antam, memang kalau di toko emasnya Corona dan toko emas aku ya kok ya, memang ya Antam lah ya pilihan utamanya. Mungkin sih 90% lebih ya kok ya nyarinya Antam gitu. Mungkin kalau yang lain-lain baru yang udah familiar dengan nama Lotus atau UBS, yaitu mungkin bisa beli yang itu ya kok ya. Sampai sekarang pun enggak sih kok. Oh gitu kok. Sampai sekarang pun enggak. Bahkan katakanlah aku sudah menyajikan sama mereka, kadang-kadang ya kalau customerku nanya, bahkan mereka nggak nanya, aku menjelaskan. Nggak tahu yang itu, taunya Antam. Iya. Jadi
betul-betul brand awareness nomor 1 ya. Bener. Brand awareness, kalau misalkan yang lain itu seakan-akan kayak nggak tahu. Padahal kalau kita ngomong secara perhiasan, UBS adalah perusahaan nomor 1 yang maksud pamornya paling tinggi. Mungkin kalau di kalangan toko emas, market leadernya untuk perhiasan emas UBS ya kok ya? Exactly. Untuk toko emas ya, bukannya yang jewelry maksudnya. Ya, toko perhiasan lah ya, kita ngomong perhiasan. Gitu. Tapi di logam mulianya ternyata enggak ya, pamornya malah nggak kedengeran. Jadi mungkin orang-orang nggak tahu kalau UBS ternyata juga bikin benar-benar logam mulia juga. Iya. Oke, itu tadi pendapat kita ya, Antam sebagai primadona. Lanjut kita ke bahasan yang ketiga. Peluang pergerakan harga emas dunia nih kok, kalau dilihat dari fundamental dan teknikal, apakah harga emasnya naik nggak sih? Karena kan kita mau investasi emas harap untung nih kok. Kalau turun gimana? Betul. Sebetulnya aku cukup kasihan kok sama orang-orang yang membeli emas pada saat harga emasnya lagi 950. Tahun kemarin ya kok ya, 2020 tahun kemarin akhir itu. September ya. Iya. September, Agustus lagi tinggi-tingginya, dan pada saat itu spread Antam bukan 150.000 lagi ya kok, tapi 220.000. Jadi pada saat harga buybacknya itu berada di angka 950.000, harga Antamnya itu sudah mendekati 1.200.000. Ya 1 gram kok. 1 gram. Itu mungkin saya garis bawahi dulu kok. Itu bukan harga Antam kok, tapi harga di luar ya. Karena waktu itu lagi langka kok. Betul. Antam udah infonya sih dari distributor itu lagi nggak kosong ya. Iya, 1 gramannya kosong semua. Kalau yang pecahan besar masih bisa masih ada. Dan itu harganya benar-benar digoreng sama. Yes. Kita sebagai toko bukan kita yang naikin ya, tapi memang dari sananya udah naik gitu. Itu nggak tahu ada mafianya mungkin ya. Mungkin kita juga nggak tahu ya. Tapi ya kita juga sebagai toko emas ya harus ngikutin harga pasaran kan. Ya, kita nggak bisa sembarangan sih sebetulnya. Kita sebagai toko emas itu kita nggak bisa sembarangan buka harga gitu juga. Maksudnya ada asosiasinya, ada peraturannya gitu ya. Nah, pada saat itu kan juga memang kita harus akui itu absurd sekali. Absurd sekali. Dan pada saat itu aku ingat sekali di tokoku satu hari 1 orang bisa beli 10 keping. 1 gram. 1 gram. Mungkin buat jualan juga. Aku juga nggak tahu ya. Iya. Tapi dia berani. Nah, kalau kita bilang apa ya? Ini sebetulnya aku bakal bahas di channelku juga nanti mengenai hal ini. Tapi aku buka sedikit. Kalau kita bilang investasi emas itu pasti untung, itu enggak ya. Apalagi kalau orang-orang sekarang pikirannya investasi itu pendek. Iya. Taruh, dapat. Iya. Taruh, dapat. Bukan seperti itu kan. Kalau misalkan sistemnya investasi tapi jangka pendek, wah. Tanya aja sama teman-teman yang belinya September kemarin. Iya. Mungkin waktu kita bilang aja kemarin kan emasnya sempat menyentuh 780. Iya. Kalau emasnya pas di 780, apa mereka nggak sakit perut? Yang bilangnya, dialihkan ke emas aja, investasinya alihkan ke emas aja. Emasnya apa? Antam. Semua orang beli Antam, harganya naik, banting turun harga emas dunianya. Kita mau ngomong apa? Nah, ini persepsi yang cukup salah kok. Jadi, kalau misalkan kalian menyatakan bahwa, katakanlah harga emas relatif naik, itu betul. Relatif naik. Relatif ya kok ya? Relatif naik. Tapi aku lebih suka ngomong, kita nggak ngomong naik banyak atau turun banyak ataupun apapun itu. Tapi aku lebih suka ngomong bahwa harga emas itu kok sampai kapanpun pasti akan signifikan. Apa maksudnya signifikan? Aku persimpel, contohnya seperti ini. Katakanlah 30 tahun lalu kok. Orang tua Koko mau beli mau beli mobil. 1 kilo emas 30 tahun lalu. Iya. Bisa beli mobil kan? Bisa beli mobil. Padahal waktu itu 1 kilo emas harganya cuma 15 jutaan katakanlah, 15 atau 30 juta katakanlah. Sedangkan 1 kilo emas sekarang masih bisa beli mobil.
Oke. Masih bisa untuk beli mobil. Tapi value emasnya yang waktu dulu itu 15 atau 30 juta itu pada saat sekarang sudah tidak bisa beli mobil. Mobil lagi. Maka dari itu kita bisa bilang bahwa value-nya dalam mata uang apapun itu tidak signifikan. Oke. Tapi emasnya sendiri itu akan selalu signifikan. Jadi sesuai lah ya kok ya, anti inflasi gitu ya. Betul, sebetulnya kan makanya kalau kita bilang emas itu adalah alat untuk bikin kita kaya, itu salah. Tapi emas itu adalah alat untuk melawan inflasi atau bahasa kasarnya ya kok ya, mohon maaf, alat untuk membuat kita anti miskin. Alat untuk membuat kita anti miskin. Ya. Karena iya bener sih kok, investasi emas nggak ada yang nggak bikin orang tiba-tiba miskin gitu ya. Nggak ada. Tapi juga nggak ada yang bikin orang tiba-tiba kaya juga. Bisa. Bisa. Kenapa? Pakai apa tuh? Karena kemarin, contoh aja yang bulan September itu, berarti April tahun 2020, di mana dalam 2 minggu harga KIM ya, harga emas itu mengalami kenaikan 20% dalam 1 minggu. 20% dalam, oh iya, waktu lagi rush-rushnya ya kok ya. Ya, jadi harga emas dunianya naik, ditambah dengan harga kurs dolar yang naik. Iya bener kok. Nah itu double trouble lah ya. Iya. Nggak mungkin terjadi lagi. Untuk terjadi lagi ya nunggu pandemi lagi kayak gitu. Kan nggak mungkin dong, atau nunggu perang lagi. Jadi aku nggak bisa bilang kalau emas itu adalah bahasa sederhananya ya kok ya. Mohon maaf. Jadi emas itu bukan alat pembuat kita otomatis langsung kaya mendadak. Tapi sebetulnya emas itu adalah alat untuk menahan kita supaya tidak miskin. Karena sebetulnya kalau kita memegang emas dari dulu sampai sekarang dan sampai ke depan beberapa tahun lagi, emas itu akan selalu menjadi hal yang signifikan. Karena kan ya emas itu kan barang tambang kok. Komoditas gitu ya. Komoditas. Suatu saat kan pasti, maksudnya supply-nya kan pasti selalu berkurang. Iya benar kok. Oke. Dan kalau misalnya naiknya harga emas hanya sebesar inflasi, jujur sih saya kurang setuju ya kok ya. Karena pengalaman saya nih ya, waktu itu ini ada cerita nih lucu nih. Dulu om saya itu tahun 93 kalau nggak salah deh, tahun 93 atau 92 gitu. Memang lagi jaya-jayanya ya, karena buka toko emas itu dari tahun 80-an. Itu dia beli mobil BM 328i yang limited, harganya itu 500 juta. Cuman dulu. Zaman dulu, murah banget kan kalau 500 juta. Itu pakai hampir 15 kilo, 13 atau 14 kilo. Oh ya. Oke. Dan sekarang 13 atau 14 kilo, ya udah. Berapa tuh? Berarti 8, 10 mungkin ya kok ya? Ya bisa beli berapa kali, Iya, berapa BM lah. Iya. Dan itu benar-benar pembelian yang dia nangisin sih kalau sampai sekarang. Karena itu benar-benar dia emasnya itu dilebur, dijual, dia beli mobil itu. Ya. Gitu, dan sedih sih. Jadi memang kenaikan harga emas cenderung sedikit sih ya kalau misalnya dibandingin sama instrumen investasi saham gitu misalnya, atau mungkin yang lain gitu ya. Tapi ya low risk ya low return juga. Betul. Resikonya juga rendah. Betul. Kan ya kok ya. Betul. Oke, ini kalau misalnya kalau kok lihat harga emas di tahun 2022 gimana nih kok? Bakalan naik atau bakalan turun? Nah, ini kalau kita ngomong banyak sekali spekulatif ya kok. Spekulasi itu banyak sekali. Ada analis yang mengatakan bakal naik sampai 2.200. Oke. Berarti kalau 2.200 anggap aja di rupiahnya ya, itu mungkin bisa kisaran sejuta. Buyback. Oke, buybacknya kisaran sejuta, mungkin sejuta atau mungkin 1.050.000, 1.100.000. Intinya cukup tinggi lah dari harga sekarang. Tapi ada juga yang bilang kemungkinan bakal drop sampai 1.500. Kalau 1.500 berarti kita bisa ngelihat mungkin kepala 7. Kepala 7. Oke, 700-an berarti. Tapi bawah. Oh. 700, mungkin 700 sekian, 700. Iya, atau mungkin bisa tembus sedikit, mungkin 68, 69. Nah kalau kayak gitu gimana tuh kok? Kan ini kita kan mau belajar analisa nih kok. Sedangkan ada berita yang ngomongin ini harga emas bakal naik, tapi ada yang analis juga yang ngomong harga emas bakal turun. Nah itu apa yang harus kita lakuin kok sebenarnya?
Kalau kita yang sebagai pemegang emas ini, makanya kan susahnya kayak gini kok. Pada saat orang memegang emas, ekspektasi mereka di awal apa? Jika ekspektasi mereka adalah investasi untuk jangka panjang, maka pergerakan harga harian atau pergerakan harga bulanan itu nggak jadi penting kok. Oke, setuju. Tidak penting sama sekali. Yang penting adalah rutinitas pembelian. Oke, konsisten untuk Konsisten beli terus. menyisihkan. Beli terus. Jadi misalkan anggap saja bulan ini emasnya turun, ya beli. Bulan depan emasnya naik, ya beli. Oh iya, oke. Pokoknya pasti average kita pasti ngikut terus. Kalau tambah turun, average kita rata-rata harga yang kita beli ya, itu kan pasti turun terus. Kalau naik, ya naik terus, ditambah Iya. profit. Intinya sih seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk yang memegang emas untuk trading ya, kalau tradingnya dalam arti trading fisik nih. Hari ini beli, besok naik jual. Oke. Pertama, kalau menggunakan instrumen investasi yang tadi kita sampaikan, which is Antam, itu impossible. Impossible, benar. Impossible. Kecuali jualnya ke konsumer. Jadi konsumer ke konsumer. Iya. Mungkin aku sama Koko temen, beli dong Antamku. iya. Mungkin masih bisa untung. Karena jualnya di harga yang sama. Betul. Bukan di harga buyback. Bukan di harga bebek. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman, nah itu ya balik lagi, kalau teman-teman yang mau membeli emasnya jual cepat, itu nggak bakal bisa karena spreadnya aja nggak bakal nutup. Nah, jadi kalau menurut pandangan pribadiku sendiri ya kok, memang ada tren di mana harga emas itu naik di akhir tahun kok. Mungkin dari Desember, ending di Desember ending di Januari, Desember ending di Februari. Oke. Kita juga nggak ngerti sekarang di mana tuh, kita juga nggak ngerti. Iya kok. Tapi aku lebih cenderung jujur harga emas tahun depan akan turun. Oke, itu berdasarkan apa kok? Aku melihatnya berdasarkan fundamental. Oke. Jadi berita berarti ya kok? berita ekonomi US ini salah satu yang terpukul parah juga ya pada saat pandemi ya, dan mereka mencoba untuk recover. Nah, pada saat mereka mencoba untuk recover ini, otomatis mereka harus memberikan stimulasi kok. Nah, itulah yang sering sekarang disebut oleh orang adalah tapering. Oke. Nah, jadi jika sampai tapering ini benar-benar sudah dilaksanakan, kemungkinan besar sekali harga emas pasti longsor. Kemungkinan harga emas Pasti longsor. ya kok ya? Nah, cuma pertanyaannya, bakal longsor seberapa jauh? Oh, itu yang masih tanya-tanya tuh kok. Nggak bisa dijawab. Karena balik lagi itu adalah supply and demand. Tapi supply and demand-nya bukan supply and demand-nya aku sama Koko, tapi supply and demand-nya negara sama negara. Institusi sama institusi. Iya. Jadi itu benar-benar uang yang kalau kita bisa bilang itu ya bukan triliun kok, tapi ribuan triliun. Triliun dolar kali kok ya? Triliun dolar udah masuknya ya. Kalau misalkan dalam bentuk emas ya itu udah ribuan atau puluhan ribu ton. Iya. Itu udah bukan kelasnya kita lagi. Kalau kita kan kelas plankton lah ya, ambil kecil. Cuman gerogotin aja kok ya, dikit-dikit ya. Betul. Jadi pembelian kita itu tidak akan mempengaruhi harga dunia. Tapi harga dunia lah itu yang nanti akan berdampak dengan pembeliannya kita, harganya naik atau turun. Oh iya benar kok pasti. Tapi ya balik lagi kayak tadi Corona bilang ya, investasi emas khususnya produk Antam ini kan lebih cocok untuk jangka panjang ya. Betul. Dan grafik harga emas kalau kalian lihat di sini yang 5 tahun dan 10 tahun itu harganya cenderung naik ya kok ya. Betul. 5 tahun dan juga 10 tahun. Nah, memang sih di mungkin beberapa tahun ya ada turunnya gitu. Ada turunnya. Kayak dari 2020 ke sekarang kan agak turun deh. Turun, betul. Tapi kalau misalnya kita udah bisa lihat nih grafik yang 5 tahun, kemungkinan masih naik. Betul, masih ada recover naik. Tapi kayak gini kok, kalau kita narik di tahun 2013 setelah krisis waktu itu ya, pemulihannya itu cukup lama kok. Untuk pemulihan harga emasnya untuk balik ya. Oke. Jadi harga emasnya itu sideways atau kita bisa bilang ya nggak naik nggak turun ya segitu-segitu aja lah. Jadi kayak misalkan kalaupun naik ya paling naik 5.000, nanti turun lagi 5.000, naik lagi 5.000, turun lagi 5.000. Kayak gitu terus. Iya. Itu selama 2 tahun kok. Oh. Gitu. Tapi di rupiahnya enggak. Jadi Karena yang nilai rupiah naik, kurs dolarnya naik. Iya. Jadi di rupiah tetap nanjak.
Harga kimnya ini, harga buyback Antamnya ini tetap naik, tapi landai. Iya benar. Nggak tajem, dia naiknya landai, gitu. Jadi maka dari itu kalau kita bilang meskipun harga emas lagi turun, kalau memang tujuannya kita adalah investasi untuk, ya katakanlah nggak usah bilang 5 tahun 10 tahun lah, bilang aja tabungan untuk anak, tabungan untuk hari tua, jangan takut. Jangan takut. Gas terus. Bahkan kalau aku menyarankan sama teman-teman yang nonton di channelku, kalau mau beli emas Antam atau emas apapun itu, logam mulia untuk investasi, yang penting adalah komitmen dan rutin. Nggak boleh putus. Karena sekali kita putus, kita bisa miss momen. Pada saat harga lagi drop sekali, kita nggak ada duit atau duitnya dipakai buat yang lain untuk atau dicairkan atau segala macam, itu kita hilang momen. Harga udah naik lagi, kita mau apa? Ada itu harus komitmen. Harus komitmen itu dalam arti menyisihkan. Setiap bulan sisihkan. Jadi mau nggak mau harus beli. Nah itu cara yang paling baik. Meskipun belinya hanya 1 gram, it's okay. Tapi yang penting adalah konsisten. Ya, betul. Oke. Sip. Karena in the end juga walaupun spread harga emas Antam tinggi, long termnya terbukti dari grafik 5 tahun terakhir naik ya kok ya harganya. Betul. Ya kan kalau kita bilang 5 tahun terakhir sih kayaknya terlalu pendek lah kok. Kita bilang 10, 20, 30 tahun yang lalu pun itu harganya naiknya nggak kira-kira. Iya, benar sih. Jadi selalu up. Meskipun pelan, tapi selalu up. Dan ternyata ya mungkin tadi disampaikan juga oleh Ko Willy bahwa value-nya yang dulu 15 kilo buat beli 1 BMW gitu ya kok. Sekarang 15 kilo mungkin bisa dapat 7 BMW gitu ya kok ya. Gila. Berarti kan kenaikannya memang luar biasa. Jadi meskipun kita bilang spread-nya tinggi ya dan lain sebagainya, tapi tetap menurut saya pribadi sih ya, investasi emas itu tetap pilihan yang teraman. Teramannya dalam arti secara value. Jangka panjang dia pasti naik, ya kecuali kalau dicolong orang. Kita nggak bisa ngomong, itu resikonya. Makanya harus punya ya lemari besi, tempat yang tersembunyi lah gitu tempat ya. yang tersembunyi. Oke, benar-benar kok. Permintaan Antam, terutama pecahan-pecahan besar, itu bisa naik. Itu bisa ada kemungkinan nanti pecahan-pecahan yang besar itu berapa ya, katakanlah 50 gram ke atas lah. Itu bakal menjadi cukup langka. Kira-kira yang menurut Koko dalam tanda kutip layak untuk menjadi kompetitor Antam itu apa aja?